Shalom Alekem Besyem Hamasiyah. Jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan diskusi Agatha yang akan menolong kita mengenal sudut pandang teologi Agatha. Tentunya diskusi ini selalu seru untuk kita dengarkan dan kita tanggapi. Untuk itu, mari kita simak sampai selesai. Berarti Yesus itu adalah Allah. Ya. Ya. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman. Kenapa dia disebut firman? Karena dia adalah anak tunggal Allah. Jadi apakah Yesus Tritunggal? Iya. Bukan dong. Oh. Yesus itu adalah salah satu dari hipostasis Tritunggal. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Kamu tahu nggak siapa Allah di situ? Tahu. Nggak tahu? Tahu. Siapa kira-kira? Allah Bapa. Coba. Oke, coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Sorry, 1 Korintus 6 ayat 8. Tetapi kamu tidak pikiran dan kamu yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Berarti kalau di Yohanes 1 ayat 14 dia dikatakan anak tunggal Allah, berarti Bapa sama anak sama atau tidak? Tidak. Halo. Suara aku ada nggak? Halo? Ada? Halo? Suara aku ada nggak? Ada? Ada. Oke. Kalau di Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Di 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa itu bukan anak. Berarti Bapa dengan anak sama nggak? Enggak. Beda. Jadi, apakah Yesus adalah Tritunggal? Iya. Bukan, yang Tritunggal itu adalah Bapa. Sebab firman itu ada di dalam Bapa, Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Bapa. Udah paham di sini? Ya. Oke. Jadi kalau saya tanya, Yesus itu Bapa atau anak? Anak. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Bukan. Iya. Oke, Kan jelek dengan saya nih. Iya, bukan. Oke, jadi kalau gitu siapa Allah kita? Apakah Bapa atau anak? Anak. Bapa itu Allah. Tadi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lalu anak itu firman itu juga disebut Allah. Jadi baik anak maupun Bapa adalah satu Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Karena firman itu keluar dari Sang Bapa. Jadi Yesus itu adalah Allah, Sang Bapa adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Ketiga realita ini, Bapa, Firman, dan Roh ini dalam satu hakikat Allah. Itu disebut Tritunggal. Gimana? Udah paham sampai sini? Jadi Allah kita siapa? Bapa. Bapa dengan firman dan rohnya. Iya. Itulah Allah kita. Jadi kalau ditanya siapa Allahmu? Allah Tritunggal. Siapa Bapa itu? Allah. Yesus itu apa? Firmannya Allah.
Gitu. Oke. Halo, Laskar. Halo. Oke. Kalau Yesus menjadi manusia, ada yang kamu mau tanyakan kepada saya? Hah? Oke. Kalau saya bertanya boleh? Laskar. Oke. Cuman mau belajar aja sih. Iya, bagus-bagus. Jadi kira-kira apalah tujuan Bapa mengutus anaknya ke dunia, menjadi manusia anaknya itu? Untuk menebus dosa manusia, karena upah dosa adalah maut, dan itu neraka, dan harus Tuhan sendiri yang datang. Menebus dosa. Menebus artinya apa? Kayak apa ya? Aku sebelum sih. Jadi sebenarnya dosa yang ditebus atau kita yang ditebus? Kita. Berarti Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, bukan menebus dosa kita. Ya. Nah, jadi next, kalau ditanya apa tujuan Bapa mengutus anaknya untuk menebus kita dari dosa? Atau untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kematian, dan iblis. Gitu. Jadi lain kali jangan dikatakan, Yesus ngapain ke dunia ini? Jangan lagi dibilang menebus dosa, menebus manusia. Paham ya? Oke. Kalau saya tanya lagi gimana? Boleh? Turun aja, aku mau istirahat. Tapi kamu keren ya. Kayaknya kamu udah bisa deh berapologetika. Kamu umur berapa? 10.000 tahun. Wow. Ini kamar bahaya. Kalau aku sebut langsung. Iya, 10.000 tahun ya. Udah jadi fosil juga harusnya ya. Iya. Ya, bagus-bagus. Jadi tinggal diperbaiki aja diksinya dan jangan terlalu terburu-buru. Kalau sudah bisa membedakan apa itu Allah Tritunggal, siapa itu anak dan Bapa, maka kamu akan lebih mudah sekali memahami ayat-ayat di dalam Alkitab. Thank you ya, Laskar ya. Tapi saya juga biasa ada ayat-ayat Al-Quran yang biasa juga saya tahu. Wih, kenapa? Kok kamu bisa tahu? Oke. Dan sekolah dulu yang benar. Ya. Ya. Aku lagi libur. Oh ya, libur. Ya. Keren. Kamu nggak pengen main Mobile Legend gitu kah? Atau Enggak. Fire gitu? Lebih bagus lihat debat ya? Ya. Ikut debat. Apa cita-citamu? Pendeta, apologet, dan pengusaha bisnis. Wih, keren. Tapi kalau apologet itu bukan cita-cita. Apologet itu adalah panggilan dirimu sebagai seorang Kristen. Kewajibanmu sebagai seorang Kristen itu adalah berapologetika. Tapi kamu yakin mau jadi pendeta? Iya, soalnya untuk melanjutkan, kan bapak saya juga pendeta. Wes, keren. Tapi pendeta itu nggak banyak uangnya loh. Kamu yakin mau jadi pendeta? Kenapa? Gara-gara apa? Apa? Selain meneruskan bapakmu gitu loh. Profesi Agar bapakmu bisa apa? menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar Wih. sana. Iya dong, karena kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan teman-teman sesama manusia kita juga. Supaya jangan kita aja yang selamat. Kan kadrun-kadrun juga harus kita selamatkan.
dari penipuan-penipuan ilah-ilah palsu, ya kan? Ya, karena mereka sudah tertipu dengan Muhammad. Oh, Parah banget. jangan. Iya sih. Jangan seperti itu. Nanti bahaya. Ya. Kira-kira kamu mengasihi Tuhan Yesus nggak? Mengasihi. Dengan cara apa kamu mengasihi Tuhan Yesus? Berdoa, baca Alkitab, dan berapologet salah satunya juga ini. Yes. Keren. Memang harusnya seperti itu. Tapi berhubung kamu masih kecil, kamu belum boleh ya. Jangan dulu. Kamu simpan aja dulu ilmumu sampai banyak. Belajar yang benar. Tapi bagus ya motivasimu ya, ingin menyelamatkan banyak jiwa. Memangnya Tuhan nyuruh kamu menyelamatkan jiwa? Itu kan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ah, di mana ayatnya? Yang benar, mana ada? Kita tahu mereka itu dalam kondisi dalam kegelapan. Jadi mereka belum tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memberitakan yang benar. Gitu. Tapi kamu percaya nggak sih setelah Yesus ada nabi lain? Apa Yesus itu nggak mengutus nabi lain? Enggak. Oh ya? Jadi kalau ada nabi-nabi yang mengaku-ngaku diutus Tuhan Yesus, gimana itu? Ya sesat. Kan sesat. Ya, bagus. Kamu di sekolah suka debat ya? Enggak. Ya biasa Nanti sih. kamu bisa udah jadi pendeta. Tapi Kamu biasa bisa disuruh asyhadu itu. Oke, karena kamu anak pendeta, kamu bisa nggak berdoa di depan 630 orang? Bisa. Ayo kita berdoalah. Berdoa untuk apa? Berdoalah untuk supaya apologet Kristen itu tambah keren. Ya. Berdoa untuk keamanan dunia. Dan Yesus, semoga apologet tambah berkembang dan banyak jiwa diselamatkan di Indonesia ini, dan semoga warga Indonesia bisa diedukasi oleh apologet Kristen dan banyak jiwa yang terselamatkan oleh apologet dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Yesus saya, amin. Oh, amin. Itu kan Kalau udah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Jangan yaitu Yesus dong. Iya, jadi kalau sudah mengatakan dalam nama Bapa, Putra, berarti itu sudah bicara tentang Yesus. Dan Roh Kudus, amin. Sampai situ aja. Ya, itu Yesusnya nggak usah. Ya. Kalau kamu nanti mengatakan Tritunggal itu adalah Yesus, kamu masuk dalam kesesatan lagi nanti. Tapi keren loh kamu. Ya, thank you ya udah berdoa untuk apologet Kristen. Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Semoga makin banyak yang diselamatkan, itu bagus sekali. Doa yang tulus dari Laskar Kristus ya. Ya. Kamu keren sekali. Kamu layak mendapat bintang seharusnya. Oke, ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ayahnya masih ada di situ? Ada lagi keluar. Siap. Ya udah ya. Dadah. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Ada
ada yang di bawah. Kita doakan lah supaya jangan terpapar Wanes. Selamat malam, Bu. Selamat Non. malam. Ya. Perkenalkan, saya Jackson Stompul. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Bukan bertanya sebenarnya sih. Yang sering saya dengar begini, pernyataan daripada Non Agatha ini tentang Allah Tritunggal itu artinya sangat benar lah ya. Tapi aku pernah gini, bukan curhat sebenarnya, tapi pernah mengalami kesaksian diri lah, maksudnya gini. Aku pernah bermimpi gitu ya. Jadi di dalam mimpi ini seolah-olah saya ini tidak terarah dan tidak punya tujuan. Bimbang lah di dalam mimpi ini. Jadi saya lihat orang Kristen dengan khusyuk menjalankan Natal. Lalu saya lihat di sebelah kiri dengan khusus saudara kita Islam ini menjalankan puasa. Akhirnya timbul keraguan di dalam mimpi saya ini, mana mereka berdua ini yang benar seolah-olah gitu. Akhirnya saya Ada niat mau masuk Islam? Bukan. Supaya saya jelaskan dulu maksudnya, Non. Jangan terlalu panjang katanya, langsung ke intinya. Nah, sehingga pendek ceritanya saya meninggalkan, saya menada ke atas di dalam mimpi ini, menada, lalu saya lihat bintang banyak di atas ya. Mimpi itu hanya bunga tidur, Pak. Hah? Mimpi itu hanya bunga tidur. Bukan Bu. Artinya gini, ini seolah-olah jadi kesaksian dalam diri saya gitu Itu ya. tidak bisa dijadikan kesaksian karena tidak ada yang melihatnya selain Anda. Iya, justru itu yang perlu saya jelaskan ke Non Agatha maksudnya. Nggak perlu sebenarnya, karena mimpi setiap orang itu sah-sah aja. Saya juga tadi malam mimpi. Bukan maksudnya Non gini. Saya tidak menyalahkan apa yang Non jelaskan, semua itu benar dan saya secara iman Kristen saya menerima itu. Kan Non Agatha Ada hubungannya mengatakan dengan menyalahkan? Enggak, maksudnya Bukan. Anda naik ke room saya ini mau ngapain ini ceritanya nih? mencoba minta tanggapan daripada apa yang Non Agatha jelaskan maksudnya tentang Allah Tritunggal tadi. Sementara Hubungannya di dengan dalam mimpi Anda? Nah, saya melihat bintang lalu turun tiba-tiba, artinya saya ketemu Tuhan lah ya di dalam mimpi ini. Ketemu Tuhan? Iya, saya udah 2 kali ketemu Tuhan. Kayak gimana lah rupa Tuhan itu? Nah, yang saya lihat seperti Yesus disalib itu. Kayak gimana lah rupanya? Jadi yang saya lihat itu seperti yang disalib itu, tapi artinya mirip Enggak, seperti itu. rupanya Tuhan Yesus ini kayak gimana? Saya Lalu saya bertanya, itu mah Bapak kebanyakan nonton film. bukan, Seperti itu tampang Yesus. bukan Non. Jadi coba didengar dulu nanti baru ada tanggapan, itu maksud saya. Soalnya realita di dalam hidup saya, Non, maksudnya gini. Lalu saya bertanya, walaupun di dalam mimpi saya itu saya udah tahu kayak Tuhan Yesus ya kan gitu kan. Nah, lalu saya Dari tanya, mana kamu tahu itu Tuhan Yesus? Emang kamu udah pernah sebelumnya ketemu Tuhan Yesus? kan saya bilang kan ada gambarnya tadi. Loh, gambar Ada yang kamu lihat itu gambar yang kayak gimana? Di saat Tuhan Yesus tersalib maksudnya. Loh, itu yang disalib itu pemain film. Nah, itulah Itu makanya bukan saya Tuhan bilang. Yesus. Jadi Makanya saya bilang, kapan kamu ketemu Tuhan Yesus sehingga ketika kamu mimpi, kamu memastikan itu Tuhan Yesus. Itu bukan Tuhan Yesus itu. dari pengakuannya Non maksudnya. Lalu dia menjawab Yesus tuh saya, ngomong, aku Tuhan Yesus gitu. akulah Tritunggal kata dia dong. Lalu kejawab, Yesus Tritunggal. jangan ini lagi makanya jangan dulu dipotong Non maksudnya. Terserah Iya, istilahnya. gini Pak. Anda mengatakan gini, saya tidak menentang apa yang kamu jelaskan. Itu masalah, nggak masalah bagi saya. Iya. Dan kalaupun Anda menentang, Anda mau menentang dengan apa? Bukan maksudnya saya menerima penjelasan Non Agatha itu semua benar, itu maksud saya. Cuman Terus hubungannya apa? saya bermimpi, kan kata Non tadi bahwa Yesus bukan Tritunggal. Nah, memang Yang Yesus bukan Tritunggal. Iya, makanya Sesuai saya dengan yang bilang. diajarkan Rasul. Karena gini Pak, Rasul itu nggak pernah bilang Yesus itu Tritunggal. Saya percaya apa yang dikatakan Rasul. Kenapa? Karena Rasul beneran ketemu Tuhan Yesus. Tidur sama Tuhan Yesus. Makan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda kan nggak tahu siapa. Kapan hari Anda dengar melihat langsung Tuhan Yesus?
Makanya saya katakan, ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tritunggal, ini kacau. Loh, untuk apa saya dengerin kayak gini? Ini kan udah salah. Ini adalah hal yang salah. Yang kalian itu harus memahami ini, gitu loh. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengaku dia adalah Allah Tritunggal. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengaku dia adalah Bapa. Rasul-rasul juga tidak pernah menjelaskan seperti itu. Mimpi Anda mau menjelaskan demikian pun saya lebih nggak masuk lagi. Gitu. Jadi jangan pernah berpatokan terhadap mimpi. Karena Yesus itu sudah nyata di depan orang-orang Galilea dan dia hidup di antara manusia. Yesus itu bukan mimpi. Jadi kalian tidak perlu menemukan Yesus dalam mimpi kalian yang terobsesi dari film-film yang diperankan oleh artis-artis. Itu bukan Yesus. Yesus itu matanya nggak biru. Siapa yang bilang Yesus itu matanya biru? Tahu dari mana kalian? Siapa bilang Yesus itu rambutnya blonde? Itu hayalan orang. Lu hargain orang, nggak mau. Yang pasti-pasti aja lah. Hargai orang loh. Kamu menghargai nggak mimpi orang yang di goa? Loh, kamu tuntut saya menghargai mimpi dia, kamu juga harus nuntut saya menghargai mimpi orang yang aku nabi. Loh, saya nggak mau. Gici, sorry, karena iman saya tidak dibangun atas mimpi, tetapi iman saya dibangun atas kesaksian para rasul. Kalau kalian terus-terusan menghargai mimpi orang, lama-lama kalian ke doktrin mimpi. Hanya orang masuk Kristen dari mimpi, ya iya makanya kacau. Ya. Banyak orang yang memberi kesaksian, saya bilang stop kalian bermimpi. Apa bedanya kalian dengan pemimpi-pemimpi lain? Gitu loh. Yesus itu sudah nyata. Galatia 6 ayat 1, bukankah? Bahkan dibilang Galilea itu orang bodoh lagi. Hai orang-orang Galilea yang bodoh. Bukankah Yesus itu telah nyata dilukiskan di depan matamu? Ngapain kau pakai mimpi? Nggak perlu. Saya bukan tidak menghargai. Tapi saya tidak setuju dengan kesaksian-kesaksian kalian yang orientasinya dari mimpi. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tritunggal itu adalah Yesus, kalian ini kenal Yesus dari mana? Mohon maaf. Saya kenal Yesus dari para rasul. Selain dari para rasul, Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Kalau ada orang memberitakan Injil yang lain, terkutuk. Saya nggak mau dikutuk. Kalau kalian mau mendengarkan Injil, yaitu Yesus itu dari orang-orang yang selain dari para rasul, kalian tertipu. Saya nggak menghargai mimpi, kenapa? Ya karena itu. Saya juga harus menghargai mimpi orang lain. Saya nggak suka itu. Silakan, my pray. Halo. Shalom Kak, selamat malam. Halo. Ya, kebetulan ini bisa ketemu Gurunda. Saya pengen Saya tanya. bukan gurunda, saya murid. Ya, Kak, tentang bahasa roh Kak. Bahasa roh yang benar itu menurut Kak Umul itu seperti apa Kak? Gitu. Saya tidak akan mengajarkan bahasa roh menurut saya, tetapi menurut Alkitab dan menurut Rasul bagaimana? Saya nggak mau menjelaskan Alkitab itu dari perspektif saya. Saya harus menjelaskan Alkitab berdasarkan perspektif Alkitab. Dari 1 Korintus 14, bahasa roh itu adalah kita, roh kita itu berbahasa kepada Allah yang sifatnya rahasia tidak didengarkan oleh manusia. Hanya ada dua, glosolalia dan senolalia. Hanya itu yang diajarkan para rasul. Ya Kak. Karena saya Jadi selain itu bukan bahasa roh. Mungkin bahasa roh halus bisa jadi. Atau bahasa roh pemecah bisa jadi.
Tetapi Roh Kudus tidak mengajarkan yang demikian. Ya. Dan kedua, Kak, kapan kita bisa berbahasa roh? Karunia. Kalau bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Lu mau ngarep apa? Sekarang saya tanya, murid Yesus hanya 12, 70 dan 1, atau murid Yesus itu ribuan? Ribuan toh? Ya. Oh iya, Hanya ribuan. 12. Ya. Ini murid Ya, Yesus loh. Ya. Semua kita yang percaya kepada Yesus ini murid Yesus loh. Matius Iya, 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku. Berarti kita ini muridnya Yesus. Sekarang saya tanya. Yang memiliki karunia berbahasa roh, itu adalah para rasul. Sekarang saya tanya, apakah Bunda Maria juga menerima karunia berbahasa roh? Nerima nggak? Kayaknya enggak ya, Kak. Terus kamu siapa minta-minta bahasa roh? Oke, kenapa rasul itu diberi karunia berbahasa roh atau kemampuan untuk berbahasa asing selain dari bahasa yang mereka lazim gunakan di Galilea? Kenapa? Untuk penginjilan ke seluruh bangsa. Makanya kan perintah Yesus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau para rasul itu atau beberapa dari rasul itu pergi ke Mesir, mungkin nggak orang Mesir mengetahui bahasa mereka? Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin. Untuk itulah kenapa Roh Kudus itu mencurahkan kuasa berbahasa roh. Supaya rasul yang biasanya bahasa Yunani pakai bahasa Koptik. Waktu dia ke Roma, Rasul Paulus itu hanya bisa bahasa Yunani. Tetapi dia begitu ke Roma, dia pakai bahasa Latin. Jadi apa tujuan Allah memberikan karunia berbahasa roh? Untuk penginjilan. Kalau untuk kamu dikasihkan bahasa roh, sementara lingkunganmu orang Indonesia, apalah gunanya? Saya tanya kamu, waktu kamu di gereja, semua orang yang di gereja itu orang Indonesia atau orang apa? Iya, orang Indonesia, Kak. Perlu nggak kamu dikasih bahasa Itali? Nggak perlu. Perlu nggak kira-kira? Nggak perlu. Loh, jemaatmu cuma orang Indonesia kok. Terus kamu dikasih, oh, Tuhan berikan aku karunia berbahasa Itali. Untuk apa? Orang Indonesia juga nggak ngerti bahasa kau. Jadi karunia itu ada gunanya. Yang terbangun oleh kuasa Roh Kudus tadi. Terus kalau kamu kasih bahasa Itali, bukannya terbangun itu semuanya pada ngelek. Contoh di HKBP. Itu kenapa nggak dikasih karunia berbahasa roh? Jadi semua jemaatnya bisa bahasa karo gitu. Tapi karena lazimnya di Indonesia ini, bahasanya bahasa Indonesia, semua orang mengerti. Gitu loh. Jadi kalau kamu minta karunia bahasa roh, ya Tuhan, aku ini pendeta di gereja GPKP, kasih karunia aku bisa berbahasa karo, atau umatku ini bisa berbahasa karo semua. Jadi kamu bahasa karo jadi mengerti. Makanya saya tanya, kamu menanyakan kapan saya diberi karunia itu? Kalau jemaatmu itu semuanya orang Itali, mungkin Tuhan akan memberikan kamu karunia itu dalam penginjilan. Kalau jemaatmu orang Indonesia, terus kamu pakai bahasa apa? Sok atau damang gitu, bahasa Sunda gitu kumaha? Kamu mau bahasa Thailand, kap kam sarang tang tang tung tung gitu, sawadikap le gitu, kapun kap gitu, kan aneh. Tidak akan mungkin gitu kan, kecuali memang jemaatmu itu orang Thailand. Nah nanti kau bisa itu. Nah itu. Jadi bahasa roh, karunia berbahasa asing itu berguna atau bermanfaat untuk membangun gereja atau membangun jemaat. Itu yang dimaksud adalah supaya ketika kamu penginjilan mereka mengerti, bukan supaya yang lain-lain. Itu seperti itu Pak Prey. Ya, karena saya sering melihat di gereja aliran karismatik, di GBI, di Pantai Costa, itu mereka menyelingi dengan bahasa roh, Kak, dalam penyembahan. Itu kalau menurut Terus ada jemaat yang ngerti nggak bahasa itu? Ya jelas aja nggak ada yang ngerti, Kak.
Ya Nggak ada. udah. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 9, kata-katamu, ucapanmu itu sia-sia di udara. Itu kata Rasul Paulus, bukan kata saya. Kata Alkitab. Baca. 1 Korintus 14 ayat 9 sampai 10. Kalau kamu menggunakan kata-kata yang tidak jelas, kata-katamu sia-sia di udara. Mungkin nggak kamu membangun jemaat dengan kata-kata yang sia-sia? Nggak akan mungkin, Kak. Ya udah. Ya, Kak. Oke, Kak Umul, terima kasih. Kak. Paham, Kak. Iya. Dasarnya saya sudah paham. Terima kasih, Kak. Terus dalam pengurapan Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang mau saya kasih ayat untuk kamu. Janganlah kamu bersukacita atas roh-roh itu keluar dari orang yang kerasukan. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Iya, Kak. Yes, saya setuju. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Saya nggak punya YouTube, saya nggak punya IG, saya nggak punya apapun. Saya cuman live di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini bukan penjelasan dari diri saya, tapi penjelasan para rasul sesuai dengan yang tercatat di dalam Alkitab. Gitu. Oh, siaran ulang apa siaran langsung? Kalian nggak usah nonton siaran ulang, karena saya hadir setiap hari untuk kalian. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kak Ririn. Boleh naik dan bertanya? Boleh, kita naikin satu-satu ya Bang ya. Jangan lupa di tap-tap ya, teman-teman ya. Ini aman ya, sinyal ya. Puji Tuhan. Halo, Shalom, Ririn. Kak. Shalom. Shalom, Kak. Mau tanya, Matius 16 ayat 28. Bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, itu yang tidak akan mati itu siapa ya, Kak ya? Penasaran. Ulang lagi, sinyal saya agak putus-putus. Sesungguhnya di antara kamu, Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja Yohanes. dalam kerajaannya. Yohanes. ya, Itu itu ada Rasul dalilnya? Yohanes. Ada dalilnya nggak, Ada Kak? dong. Ada dong. Di mana? Jadi Rasul Yohanes ini tidak mati sampai Yesus itu datang dalam kerajaannya. Coba kamu baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 Ayat 17 sampai 18. Bentar ya, Kak. Aduh. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke. Dikatakan sesungguhnya salah satu dari antara mereka ini tidak akan mati sampai dia melihat aku datang dalam kerajaanku. Di situ Yesus memegang kunci kerajaan maut. Dia raja atas maut itu. Dan Rasul Yohanes itu satu-satunya rasul yang tidak mati sampai sejarahnya ini di dalam buku Sinaksarion. Jadi siapakah salah satu dari antara murid Yesus yang tidak mati? Itu adalah Yohanes. Rasul Yohanes, bukan Nabi Yohanes ya. Terus itu matinya kenapa, Kak? Yang Yohanes itu? Dia mati akan kehendaknya sendiri, keinginan sendiri. Rasul Yohanes itu minta dikuburkan di dalam usianya yang sudah sangat tua. Oh, oke, Kak. Iya. Oke. Kan dikatakan tidak akan mati sampai dia melihat aku datang Anak dalam manusia, ha. kerajaanku. Betul nggak? Betul ya. Nah itu. Di situ, di Pulau Patmos, Yesus itu mendatangi Rasul Yohanes. Dan di situ dikatakan apa Rasul Yohanes? Dia tersungkur kan? Iya, tersungkur. Iya. Jadi siapa dia itu?
Salah satu yang tidak mati sampai Yesus itu datang kepadanya yaitu Rasul Yohanes. Oke, Kak. Ya, top. Oke, Kak, udah itu aja, penasaran soalnya. Terima kasih, Kak. Ya, Tuhan Ya, memberkati. Tuhan berkati. Ini ada yang nge-spill Simeon. Simeon itu sudah melihat Tuhan Yesus waktu bayi. Gimana sih? Simeon itu adalah salah satu dari 72 tua-tua yang menerjemahkan kitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Yunani gitu. Simeon itu mati ketika Yesus berumur 8 hari. Nah, kapan hari timelinenya Yesus bilang, sesungguhnya di antara kamu tidak akan mati sampai dia melihat aku datang dalam kerajaanku. Ya bukan Simeon lah. Yesus aja kisahnya dia waktu ngomong gitu, Simeon udah meninggoy. Kalian itu baca Alkitab tuh lihat timelinenya. Bukan Henok ya Kak, bukan. Henok dan Elia itu di Wahyu 11, 2 orang saksi menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Itu. Jadi dibedakan. Baca dicampur aduk. Gimana sih? Seperti itu. Alkitabnya Paulus ya iya udah nggak apa-apa. Alkitabnya Paulus terus lu sibuk apa? Lu sirik banget. Tuh, silakan Bang Jimmy Sinambela. Selamat malam, shalom buat teman Emburhan. Ya, Umul KWH. Susah saya mengatakannya. Di sini Umul KWH atau Mulan di bawahnya. Masak air akun yang lain lagi. Oh, Mulan. Sama Mulan teman aja lah, Om Mulan. Burhan lain lagi di Mulan. Bennett kalau temennya Om Burhan. Yang penting saya sudah follow semuanya. Bagus, silakan Bang mau bertanya apa? Oke, saya mau tanya begini. Malam, ketetapan puasa itu diwahyukan Tuhan atau cuma perintah buat Nabi atau juga untuk pengikutnya gitu loh? Puasa itu ajaran. Esther itu puasa 3 hari dalam konteks apa dulu? Saya nggak Dia tahu. kan puasa untuk nazarnya, betul? Ya, Oke. Musa, terus siapa lagi kamu bilang? Tuhan Yesus. Kenapa Elia. berpuasa 40 hari? Itu diajarkan juga kepada kita. Lah situ kenapa? Kalau Tuhan Yesus puasa 40 hari, situ kenapa kagak puasa, Bambang? Puasa itu bahkan ada ayatnya ya. Latihan tubuh atau gimnastik itu berguna untuk roh kita gitu loh. Dan latihan roh itu berguna untuk masa yang akan datang. Nah, itu yang dikatakan latihan tubuh atau gimnastik itu puasa. Kita berpuasa untuk melawan segala keinginan-keinginan daging kita. Jadi di dalam kalender gereja sampai sekarang ini bahkan sudah dilakukan puasa. Puasa sebelum Natal itu 30 hari. Ini ajaran. Ya, bukan ketetapan sebelum Tuhan. Yesus itu. Ini ketetapan. Ini ada di dalam kalender gereja. Jadi ini ketetapan harus dilakukan. Dan 40 hari itu sebelum Paskah. Itu kan ada ajarannya juga harus berpuasa. Itu semua harus kita lakukan. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya kamu tidak dosa. Rugi doang. Ruginya apa? Kamu tidak bisa melatih dirimu. Gitu. Kenapa? Kalau dikatakan nggak wajib, siapa bilang nggak wajib? Wajib. Karena kewajiban kita berpuasa itu adalah untuk Allah kita, maka kita itu harus melakukannya. Jadi kalau kamu mengatakan itu tidak wajib, loh, kewajiban manusia itu adalah haknya Allah. Kok bisa dibilang kita nggak memberikan haknya Allah? Gitu. Wajib. Jadi kita itu harus berpuasa. Esther itu dalam konteks dia bernazar. Kalau nggak Puasa-puasa salah, itu memang diajarkan. oke. Kalau nggak salah untuk Nehemia itu 2 kali seminggu katanya gitu ya. Iya, itu juga catur dasa, Rabu dan Jumat. Gereja juga melakukan itu, saya juga melakukan itu. Itu 2 kali nazar. dalam seminggu. Bukan nazar juga, itu memang penting. Itu bukan hanya sekedar nazar. Puasa Rabu dan Jumat itu memang dilakukan oleh gereja. Lalu hari Minggu sebelum Ekaristi itu juga berpuasa. Itu yang dinamakan puasa catur dasa. Yang ketetapan Tuhan itu yang berapa hari sebenarnya? Semuanya, semua itu adalah ketetapan Tuhan. 40 hari itu sebelum Paskah. Sebelum penyaliban Yesus, ya, itu kita berpuasa. Itu selama 40 hari. Nah, Natal itu 30 hari. Ini kita sedang masa Advent, sedang masa puasa ini.
Lalu puasa harian atau mingguan ya, Rabu dan Jumat 2 kali dalam satu minggu, itu juga kewajiban kita. Sebagai orang Kristen berpuasa. Gitu. Jadi apakah itu ajaran? Ajaran. Semuanya itu ajaran. Satu pertanyaan terakhir, supaya yang di bawah juga bisa kesempatan naik untuk bertanya. Ketetapan Tuhan, hari Sabat adalah untuk dikuduskan. Kenapa Tuhan itu bekerja pada hari Sabat? Apakah dia melanggar ketetapannya atau bagaimana? Bagaimana bisa Tuhan melanggar hukumnya sendiri? Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bolehkah seorang Tuhan melanggar hukumnya sendiri? Di mana Yesus melanggar hukum Taurat? Tidak menguduskan hari Sabat. Saya mau tahu. Dia bekerja menyembuhkan orang sakit kusta atau lumpuh itu. Itu memang diperbolehkan. Untuk menyelamatkan nyawa orang, itu memang diperbolehkan. Walaupun hari Sabat. Bahkan di orang Yahudi sekarang ini, hari Minggu, dinas kesehatan itu tetap buka, tetap melayani. Kata Yesus apa? Tidak akan lebih baik kamu menyelamatkan orang mati. Jadi apakah Tuhan Yesus melanggar hari Sabat? Enggak. Karena menyelamatkan nyawa itu adalah keutamaan di dalam iman Kristen. Yesus menyembuhkan itu. Lalu bagaimana dengan orang? Itu kan konteksnya adalah dia berselisih paham dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu kan lagi mau mencobai dia dengan mengatakan, kenapa kamu menyembuhkan di hari Sabat? Lah, bagaimana kalau ada anak lahir tepat hari Minggu ke-8 itu, ke-8 hari itu, mereka itu harus disunat pada umur 8 hari. Itu konteksnya. Karena orang-orang Farisi itu pernah menyunatkan anak umur 8 hari itu jatuhnya di hari Minggu. Itu konteksnya. Makanya Yesus bersoal jawab dengan mereka. Kamu aja bisa menyunat hari itu, hari Sabat. Kenapa aku menyembuhkan orang tidak bisa? Itu kata Yesus. Karena setiap orang Yahudi saat itu, kalau dia tidak menepati janjinya, anak umur 8 hari tidak disunat, anak itu dibunuh. Sama seperti anak Musa, hampir dibunuh kan? Nah itu. Oh ya, satu lagi ini pertanyaan terakhir yang sering saya dengar perdebatan antara Islam dan Kristen. Untuk Kristen awam itu sering yang ditanyakan, kenapa lebih berkuasa Paulus daripada Yesus tentang pembatalan hukum Taurat? Di mana hukum Taurat itu? Saya nggak tahu di mana dibatalkan si Paulus hukum Taurat. Rasul Paulus tidak membatalkan itu. Malah di dalam Kisah Para Rasul dikatakan kami malah meneguhkannya. Batalkan itu adalah segala ketentuannya. Taurat yang tadinya hanya untuk Israel, sekarang untuk segala bangsa. Jadi apakah Rasul Paulus membatalkan Taurat? Enggak. Tetapi Taurat itu sudah digenapi, sehingga ketentuannya yang tadinya untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Nggak ada Rasul Paulus itu membatalkan. Karena apa? Hukum Taurat itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dibatalkan? Orang hukum Tauratnya udah takluk sama Yesus? Coba baca Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan dan takluk terhadap Taurat. Hukum Taurat, Kalau ya. Yesus sudah menaklukkan hukum Taurat itu, maka hukum yang paling sempurna itu adalah apa? Hukum kasih. Loh, hukum Taurat itu hukum kasih loh. Loh, kan hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Di dalam Taurat itu kan semua hukum kasih. Kamu harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah hukum yang utama dan terutama di dalam kitab Taurat. Jadi hukum kasih itu yang hukum Taurat. Kenapa dikatakan ketentuannya itu dibatalkan? Karena kalau satu dari seluruh hukum Taurat itu tidak digenapi, semuanya batal. Tetapi karena Yesus telah menaklukkannya, satu kamu tidak genapi, kutukan itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya dia mengatakan apa? Seluruh surat utangmu itu udah kupaku di kayu salib.
Jadi kamu tidak lagi terbebani oleh hukum Taurat yang kalau tidak kamu lakukan semuanya jadi batal. Karena Yesus sudah menggenapinya. Bukan artinya hukum Taurat itu dibatalkan. Kutukan itu. Kutukan itu yang dibatalkan. Apa kutukannya itu? Dari 10 perintah, 1 enggak. Maka semua ini akan batal. Contoh ya, kamu tidak menguruskan hari Sabat. Maka semua yang kau lakukan ini semuanya gagal. Kamu berdosa. Kamu harus memberikan kurban tebusan untuk ini. Jadi karena Yesus sudah menggenapinya, sudah mematahkan kutukan yang tidak bisa dilakukan manusia ini, sehingga hukum Taurat ini tidak lagi tergantung siapa pelakunya, melainkan tergantung oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang dibilang, hukum Taurat nggak dipakai lagi, adanya hukum kasih. Loh, hukum Taurat itu hukum kasih. Jangan membunuh. Kalau kamu tidak membunuh, kamu ngasih sesamamu toh. Mengerti. Iya. Jangan bersaksi dusta. Artinya kamu mengasihi sesamamu dong. Dengan tidak berbohong. Jangan menyembah ilah lain. Artinya kamu mengasihi Allahmu. Jadi seluruh hukum Taurat itu yang hukum kasih. Gak ada yang gak hukum Taurat di situ. Itu semuanya hukum kasih. Hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Cuman ya itu tadi kutukannya ini yang manusia pun yang bisa melakukan ini. 10 hukum Taurat Ya itu. Tuhan Yesus. Baik, Betul. saya mengerti. Dan tadinya hukum Taurat ini hanya untuk bangsa Israel, kini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Baik. Kan tadinya Terima untuk kasih. Israel, emangnya Mesir itu dapat hukum Taurat? Nggak tahu. Orang Arab itu tahu hukum Taurat? Nggak tahu. Ini berlaku Taurat ini untuk orang yang ikut Yesus. Jadi apakah hukum Taurat dibatalkan? Tidak. Yang dibatalkan itu adalah ketentuannya. Makanya kamu baca Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 itu. Apa yang dibatalkan dari situ? Coba kamu baca. sebentar ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang dibatalkan itu kutukan hukum Taurat itu, bukan hukumnya. Coba sekarang saya tanya, kalau Taurat itu tidak dipakai, saya tanya, perintah salah satunya adalah jangan membunuh, kamu masih membunuh nggak? Iya, betul. Jangan membunuh kan? Kamu Ya, tidak jangan membunuh. membunuh. Artinya apa? Ya. Kamu melakukan Taurat. Ya. Oke, jangan berzina. Apakah kamu sekarang ini berzina dengan bebas? Itu yang sebelah. Jangan bawa. Kamu nggak berzina kan? Ini Iya, berarti masih benar. hukum Taurat kan yang kamu pakai kan? Pasti. Masih toh? Masih. Iya, jadi paham segini. Sampai sini ya. Jadi ketentuannya itu yang dihancurkan. Kutuknya Bukan itulah berarti hukumnya. yang dibatalkan gitu. Ketentuannya. Nah ini ya. Ketentuannya. Jadi kami bukan membatalkan hukum Taurat, melainkan meneguhkannya. Ayatnya coba kamu baca Roma 3 ayat 31. Sebentar. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Apa bilang Taurat dibatal? Ini Roma loh. Roma ini adalah surat Rasul Paulus. Ketemu? Roma 3 ayat 31. ayat 31. Oke. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Sebaliknya. Ya, benar. Jelas itu jawabannya. Nah udah, itu Paulus yang ngomong. Bukan saya. Jadi adakah hukum Taurat itu? Udah jadi nggak berlaku. Siapa orang yang ngajarkan kayak gitu? Tarik sini pun jewer kupingnya itu. Ada di VT-nya itu. Sekarang hukum yang dipakai itu bikin hukum Taurat, tapi hukum kasih botol. Hukum Taurat itu hukum kasih. Iya.
Nah, jadi siapa lagi yang bilang itu dibatalkan ketentuannya yang tadinya untuk bangsa Israel, kini untuk siapa saja yang percaya kepada Yesus, dan kutukan itulah yang dihancurkan. Karena apa? Karena Yesus sudah menggenapinya. Yang tadinya kalau satu nggak dilakukan semuanya gagal, sekarang karena adanya Yesus, sekalipun kamu berdosa, tapi kamu minta ampun, maka kamu tetap melakukan hukum Taurat itu. Gitu. Ada paham? Paham. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya kasih ayatnya begini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Terima kasih dan selamat malam. Itu ayat saya, jangan kau pakai ayat-ayat yang kepopuleran itu. Namanya kan saya lebih rendah karena saya yang bertanya. Begitu loh. Terima kasih Mulan. Nggak ada lagi, sudah cukup. Cukup itu aja. Hah? Apa? Masa putus-putus di sini, apa pertanyaanmu? Nggak ada lagi, cukup. Jadi saya memberi kesempatan buat Kristen yang ada di bawah lagi untuk naik supaya bertanya. Alah, banyak kali ceritamu ah. Ada pula sari roti tadi bunyi. Oke, thank you ya Pak Jimmy ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu yang benar, lakukan. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Ada memang yang ngajarin gitu. Gue liat TV-nya juga sok-sokan, nggak tahu apa-apa. Pandai-pandai cuap-cuap. Halo Jack. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Iya, Pak. Halo, malam. Ya, silakan Pak. Hilang. Ada si BAB di bawah saya itu, kata dia. PT saya. Buang PT-mu. Jangan seperti itu. Ya. Kok meninggal dia? Udah dikubur. Naik lagi Pak. Kok terjerembab pula kau Pak? Naik Pak. Kirim permintaan Pak. Dunia sepi tanpa iblis. Oke, MG. Minyak goreng, silakan. Malam, Kak. Salam. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, aku mau nanya. Mungkin pengetahuan aku masih awam nih, Kak. Kan orang bilang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungan yang sama yang hidup. Kalau saya lihat dulu kan banyak orang-orang kita, orang Kristen lah yang saya bilang, terutama di daerah di kampung, ada itu memanggil roh. Ternyata sekarang kan itu dibilang itu bukan roh nenek. Sebentar bang. BAB naik dulu, aku mau ke toilet BAB. Lanjutkan bang, aku dengerin ya. Silakan. Tapi aku ke toilet dulu bentar. Silakan bang. Ya, ternyata kan dibilang itu bukan roh nenek moyang kita, tetapi itu adalah roh iblis. Mungkin itu yang mau saya tanyakan, Kak. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Coba ulang lagi pertanyaanmu. Tentang roh yang meninggal itu, Kak. Kalau kita yang setahu kita kan itu sudah tidak ada hubungannya. Tetapi orang dulu banyak yang memanggil roh nenek moyangnya. Dan sekarang itu dibilang kan bahwasanya kalau yang kita panggil itu datang, ternyata itu bukan roh nenek moyang kita. Itu adalah roh iblis yang menyerupai nenek moyang kita. Bagaimana penjelasannya, Kak? Oke.
Halo. Ada suara saya? Oke, saya jelasin ya. Kalau Anda mengatakan orang yang sudah mati tidak ada lagi hubungannya dengan kita, lalu Tuhan Yesus itu untuk apa mati dan bangkit? Halo, Pak MG. Ya. Kalau Anda mengatakan orang hidup dengan orang mati tidak ada lagi hubungannya, lalu untuk apa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit? Nah, itu mungkin Yohanes 11 ayat 25 ini adalah ayat yang sering saya populerkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka tetap hidup walau sudah mati. Jadi kalau Anda mengatakan orang mati dengan orang hidup itu tidak ada lagi hubungannya, salah. Kalau begitu, untuk apa kesaksian para rasul? Mereka semua sudah mati. Kenapa kesaksian orang mati masih kita pakai? Di dalam Alkitab, itu kan kesaksian orang-orang mati. Kalau Anda bilang orang mati tidak lagi ada hubungannya dengan kita, kenapa kita pakai kesaksiannya para rasul dan para nabi? Berarti masih ada dong hubungannya kan? Betul nggak? ya, tapi ini kan kesaksian mereka waktu semasa hidup mereka ya. Ya kayak salah nggak? Kalau begitu mereka tidak mati semuanya. Kalau begitu mereka bukan orang hidup. Ya, secara jasmani mereka kan sudah mati ya Kak ya, belum? Kalau secara jasmani mereka mati, apakah secara rohani mereka juga mati? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, mereka tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Itu pertanyaan Yesus. Percaya nggak? Ya, percaya. Berarti apakah orang hidup dengan orang mati tidak ada lagi hubungannya di dalam Kristus? Ada dong. Karena mereka semua itu hidup. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi untuk orang-orang Kristen yang menjelaskan bahwa orang mati itu udah nggak ada lagi hubungannya dengan kita, itu salah. Mereka tetap hidup, bahkan mereka memandang kita. Dan kalau kita minta bantuan doa mereka pun, itu masih diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pernyataan kamu dengan mendengarkan pengajaran orang hidup dengan orang mati itu tidak ada hubungannya, itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, roh-roh yang kamu kira adalah nenek moyang sebenarnya itu adalah iblis, itu benar. Karena setiap orang yang mati, satu dibawa ke Tartarus oleh iblis, yang satu dibawa ke Firdaus. Contohnya Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19. Semua orang yang sudah mati ini dibawa ke Tartarus atau ke Firdaus. Gak ada yang gentayangan. Yang gentayangan itu adalah iblis yang menyerupai roh-roh orang yang sudah dibawa ke Tartarus atau ke Firdaus ini. Itu adalah manipulasi si jahat. Seperti itu penjelasan yang benar. Ya, berarti kalau mau dipanggil mau untuk apa? Minta togel. bukan, maksud saya Sekarang itu saya tanya, kamu panggil roh mereka untuk apa? Gunanya apa? Kamu mau memeluk roh? Berkangen-kangenan dengan roh? Gimana caranya? bukan, Kak. Maksud saya gini. Banyak orang yang bilang bahwasanya yang kita panggil itu kita panggil roh nenek moyang, ternyata datang kata orang itu adalah iblis yang menyerupai nenek moyang kita, ya kan? Betul, Nah, betul. tapi Karena itu tadi setiap orang yang mati, rohnya itu udah diikat di Tartarus, yang satu di Firdaus. Nah, iya dari Firdaus sana turun untuk apa? Tetapi kalau dikatakan kita yang di dalam Kristus dengan orang yang sudah mati, kita masih terhubung.
Dengan orang-orang kudus kita masih terhubung, kita masih bisa meminta bantuan mereka. Justru mereka lebih dekat dengan Tuhan Yesus sehingga mereka bisa mendoakan kita. Tuh. Jadi tentang orang-orang yang nggak bisa manggil roh nenek moyang, nggak bisa. Siapa kamu? Manggil-manggil roh nenek moyang. Untuk apa juga? Apa edanya gitu loh. Jadi itu adalah setan. Ya, Setan karena yang menyerupai. saya lihat pernah saya baca juga, Kak. Ada yang tertulis itu mungkin di raja-raja mungkin ya. Si Saul pernah menyuruh penyihir memanggil roh Samuel. Berarti dalam logika saya, roh orang meninggal itu berarti masih bisa dipanggil. Cuman sekarang ini orang bilang roh orang meninggal itu udah nggak bisa dipanggil. Saya cuma sebenarnya itu emang bisa apa enggak? Itu aja mungkin penjelasannya. Karena saya baca di mana ya, kebetulan saya lagi di luar. Cuman pernah ceritanya itu setelah si Saul itu merasa terancam dulu, dia menyuruh penyihir untuk memanggil roh Samuel. Dan di situ Samuel berkata itu, Tuhan Allah juga sudah undur daripada kamu. Kira-kira seperti itu. Si Saul merasa sangat ketakutan karena setelah berbicara dengan roh Samuel. Jadi di situ bukan dikatakan roh yang menyerupai Samuel, tapi dikatakan di situ roh Samuel. Makanya itu yang jadi pertanyaan saya, Kak. Apakah emang mereka itu masih bisa? Itu sebenarnya pertanyaan saya, Kak. Apa? Pertanyaannya apa? Berarti roh itu sebenarnya masih bisa dipanggil ya? Nggak ada. Kamu mau baca konteksnya itu? Itu bukan rohnya Samuel. Oh, berarti tapi di situ ditulisnya roh Samuel, bukan dibilang roh. Coba sebentar. Sebentar, Kak. Boleh. Suara saya putus-putus nggak, Pak? Silakan, Pak. Silakan. Oh, enggak, Kak. Coba dibaca. Roh Samuel. Kadang kita itu perlu memahami konteks dan membaca itu harus berhati-hati. Silakan, Pak. Sebentar, Kak, aku lagi cari. Soalnya aku lagi di luar ini, Kak, nggak bawa itu. Itu ada yang nge-spill 1 Samuel 28, Pak. Silakan, Pak. Jadi setidaknya kalau mau bertanya tuh kita juga siapkan gitu. Ya, berapa gitu. Silakan. Ya, Silakan. 1 Samuel 28 mulai dari ayat 11 dibaca katanya itu. nih 1 Samuel 28 ayat 11. Dari ayat 1 lah baca. Dari ayat 1 lah baca.
Ayat satunya, perikopnya ini Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu berkata, mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perkataan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Enor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel, supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaran nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu, dan aku telah menjadi musuhmu? Firman Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu, dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Jadi itu yang saya itu Kak. Di situ kan berbicaralah Samuel, bukan dibilang berbicara roh yang menyerupai Samuel. Makanya saya pikir berarti roh orang meninggal itu juga masih bisa dipanggil. Itu yang mungkin. Tunggu. Yang memanggil itu siapa? Penyihir. Penyihir itu bilang nggak itu adalah Samuel? Dia kan penyihir itu cuma ngasih tahu ciri-cirinya, terus si Saul menebak itu Samuel. Nah kan? Terus dia bilang gini kan, aku melihat sesuatu yang dari ilahi. Ilahinya kecil nggak di situ? Itu kan si penyihirnya yang bilang. Si penyihirnya aja nggak mengkonfirmasi itu Samuel. Tetapi si Saul sendiri berasumsi itu Samuel. Apa itu Samuel? Samuel kan telah mati dan mereka berduka cita. Samuel sendiri sudah mati, dia tidak pernah lagi
datang kepada manusia dan memberi kesaksian, aku Samuel. Betul nggak? Ya, tapi di ayat 15-nya ini kan Kak dibilang gini, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Karena yang dianggap si Saul itu Samuel. Betul nggak? Gitu ya. Coba kamu baca sekali lagi. Samuel aja udah ngomong gini ya. Orang yang dipanggil itu aja ngomong gini kan. Allah telah undur daripadamu. Masihkah itu Samuel? Itu adalah arwah-arwah itu. Berarti yang datang ini berarti bukan roh si Samuel ini ya Kak ya? Bukan. Sekarang begini, kalau itu adalah arwahnya Samuel, mungkin nggak Saul melihat arwah? Mereka hanya menduga-duga kan? Saul itu hanya menduga-duga karena dia sudah kepepet. Iya. Karena dia sudah dikepung. Dukun itu tadi mengatakan, aku melihat roh ilahi. Dukun itu tahu dari mana itu ilahi? Karena tidak ada Roh Kudus pada dukun itu. Bagaimana dia bisa mengenali itu adalah dari ilahi? Gitu kan? Oh iya, berarti ini yang bukan roh Samuel berarti ya Kak ya. Aku itu aja sih sebenarnya kemarin masih mengganjal aja sebenarnya. Gini, sesuatu yang sudah mati, kecuali Allah itu sendiri, seperti Lazarus, Tuhan Yesus itu sendiri yang membangkitkannya. Itu mungkin terjadi. Tetapi di sini dukun yang manggil. Percaya dukun? Gimana? Iya, sama dukun gak percaya sih Kak. Mungkin nggak dukun melihat yang ilahi? Kalau menurut saya sih mungkin itu adalah roh-roh yang dikira si Saul itu adalah Samuel, karena si dukun tadi kan menyebutkan ciri-cirinya. Tapi tidak Samuel. Itu yang menyerupai Samuel. Gitu. Jadi seseorang yang sudah mati itu, dia itu kalau tidak dibawa ke Tartarus ya ke Firdaus. Itu aja. Oke Kak, makasih banyak Kak penjelasannya Kak. Iya, itu hanya anggapan si Saul. Dukunnya sendiri nggak mengkonfirmasi itu siapa. Bahkan dukunnya nggak kenal kan? Iya. Oke. Aku sih karena itu aja sih kemarin itu, karena dibilang di situ di tulisannya itu bukan roh yang menyerupai Samuel, tapi Samuel berkata. Aku mikir lah, ini kok Samuel sendiri yang berkata. Aku pemikiran aku sih kemarin ke situ kan. Ya, karena kan si Saul udah manggil itu Samuel, bahkan dia menyembahnya kan. Iya, benar-benar. Mungkin nggak seorang raja menyembah nabi. Gitu ya. Seperti itu Pak MD. Oke Kak. Udah, makasih banyak ya Kak ya, Tuhan berkati Kak. Saudara, saya ingin memberikan beberapa tanggapan. Pertama, mengenai apakah Yesus itu Tritunggal. Jawabannya Yesus adalah bagian dari Tritunggal, tetapi Yesus sendiri bukan seluruh Tritunggal. Mengenai bahasa roh, memang Maria tidak berbahasa roh. Bahasa roh adalah karunia yang diberikan kepada para rasul di awal gereja mula-mula. Mengenai roh Samuel yang dipanggil oleh pemanggil arwah, saya setuju bahwa roh yang muncul itu bukan roh Samuel. Hal ini juga disebutkan Matthew Henry dalam tafsirnya mengenai 1 Samuel 28 bahwa dan Allah mengizinkan iblis untuk memenuhi rancangan itu, mengambil rupa Samuel, supaya orang-orang yang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran dapat diserahkan kepada kesesatan, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bahwa itu pasti bukan roh Samuel sendiri dapat mereka ketahui dengan mudah ketika roh itu muncul dari dalam bumi, sebab roh manusia, apalagi manusia yang baik, naik ke atas bandingkan Pengkhotbah 3 ayat 21. Akan tetapi, jika orang-orang mau ditipu, maka adillah bagi Allah untuk berkata, biarlah mereka tertipu. Bahwa iblis, dengan izin ilahi, mampu berkedok sebagai Samuel tidaklah aneh,
sebab iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, semoga penjelasan ini bermanfaat. Mari terus perdalam pemahaman iman kita sehingga kita terus dikuatkan dalam iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Salam murid Kristus.